Dan pemirsa, selanjutnya saya akan mencoba untuk menghubungi Wakil Ketua 2 LPKRI Jember, yaitu Bapak Ahmad Sarifudin Malik. Dan pemirsa, saya sedang mencoba untuk terhubung dengan Bapak Ahmad Sarifudin Malik selaku Wakil Ketua 2 LPKRI Jember. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbaknya. Selamat sore Bapak Udin, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Bapak. Iya Mbak. Baik, Bapak Udin, mengenai adanya siswa yang drop setelah menjalani atau melakukan vaksinasi di sekolah ini, bisa diinformasikan Bapak apa dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika ada warga yang mengalami kondisi seperti itu setelah dilakukan vaksin? Jadi ini, kalau kita mengacu kepada surat edaran nomor HK02-02-2-368/2021 Betul. tentang pelaksanaan vaksinasi COVID pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan penyintas COVID serta sasaran tunda. Di situ dijelaskan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan vaksin seharusnya ada tahapan-tahapan, mulai pemeriksaan tensi darah, mulai pemeriksaan riwayat penyakit, sehingga ketika nanti ada vaksinasi, pihak nakes di sini sudah mengambil sikap apakah pasien ini bisa dilakukan vaksin atau tidak. Betul. Nah, ketika semua prosedur ataupun SOP yang sudah ada ini sudah berjalan, maka bisa dilakukan vaksinasi. Nah, gitu. Dan pada tahapan vaksinasi ini, nakes juga harus memberikan penjelasan kepada siapa? Kepada korban yang divaksinasi ini untuk memberikan edukasi terkait akibat dari vaksin ini. Contohnya meriang, demam, nanti akan mengalami ini ya, meriang, demam ataupun apa. Yang diharapkannya nanti bisa melapor ke sini pihak nakes itu. Jadi gitu. Sehingga ketika masyarakat kita dilakukan vaksinasi, mereka sudah paham ketika saya merasakan efek samping dari vaksinasi ini, saya harus kemana? Gitu. Betul, Pak. Dan di dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021 betul, terkait fasilitas pelayanan kesehatan ini juga menangani terkait akibat dari vaksinasi. Jadi pasal 28 menjelaskan bahwa setelah dilakukan vaksinasi harus dilakukan observasi pasca vaksinasi COVID ini. Sehingga ketika masyarakat sudah mengalami keluhan, pihak Puskesmas mungkin melalui kepala desa ataupun kasun dan juga yang lain juga harus tetap memantau gitu. Sehingga ketika ada laporan dari warga dapat nih arahannya harus kemana gitu. Nah, terkait biaya pengobatan akibat efek dari vaksin ini itu semuanya sudah ditanggung oleh APBN dan juga APBD. Melalui siapa? Nanti melalui Kementerian Kesehatan dan Kemenlu, dan itu turunannya pasti ke pemerintah daerah melalui Puskesmas ataupun melalui rumah sakit daerah ataupun unit pelayanan kesehatan. Jadi gitu. Jadi ketika masyarakat kita mengalami efek dari vaksinasi ini, segera melapor. Betul. Gitu. Kepada siapa? Minimal kepada pemangku yang ada di daerahnya. Misalnya kepala desa, kasun. Dan oleh kasun, kepala desa pasti akan diarahkan untuk ke unit terkecil dari pelayanan kesehatan masyarakat. Yaitu siapa? Kalau kemarin vaksinasinya adalah pihak Puskesmas A, maka coba dirujuk ke sana dulu. Karena apa? Kita kan mempunyai yang namanya jaminan kesehatan masyarakat. Betul. Nah, jaminan kesehatan masyarakat ini yang hari ini yang namanya BPJS Kesehatan. Iya. Bagi yang aktif dan non-aktif untuk terkait vaksin ini akan difasilitasi. Gitu. Betul. Jadi sehingga ketika nanti diharapkannya ketika ada efek samping ini, silakan mengadu, melapor, minta penanganan cepat supaya diberikan obat ataupun vitamin pasca vaksinasi ini. Itu seperti itu. Baik. Lalu Bapak Udin, selanjutnya itu apabila warga mengetahui atau diedukasi oleh nakes maupun pihak yang berwenang yang melaksanakan vaksin. Tapi apabila masyarakat ini sudah melakukan laporan kepada pihak yang berwenang tetapi tidak ada tanggapan atau respon, seperti apa Bapak Udin?
Jadi ketika masyarakat sudah melakukan pengaduan tetapi tidak direspon, Betul. maka ini di sini fungsinya yang namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini. Yang hari ini kami nahkodai dari LPKRI cabang Jember dan itu pimpinannya adalah Pak Lukman. Betul. Insya Allah kami akan mencoba untuk mensinergiskan. Artinya ini menjadi program nasional yang memang harus diikuti dan itu jelas sudah ada tujuannya vaksinasi ini di pasal 4 di Permenkes nomor 10 2021. Betul. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba sinergis dengan pemerintah daerah, dengan dinas kesehatan, dengan satgas COVID, apakah dan juga pada stakeholder yang ada yang lain. Seperti itu. Baik. Lalu Bapak Udin bisa terakhir yang bisa disampaikan harapan ke depannya ini apa? Jadi harapan terbesar kami sebenarnya bahwa kami ingin yang pertama masyarakat mendapatkan edukasi terkait tahapan sebelum vaksinasi. Betul. Ya, mereka harus paham banget apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka sampaikan. Karena kecenderungannya kalau kita ngomong kondisi kesehatan, tidak semua orang melakukan medical check up ataupun mengetahui penyakit apa yang ada di dalam dirinya. Betul. Jangan kita tahu yang namanya medical check up itu membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, minimal ketika tahapan SOP yang dilakukan oleh Nakes ini berjalan, mulai dari pemeriksaan fisik, Iya. lalu mempertanyakan hal-hal yang terkait penyakit dan juga yang lain, sampai dengan nanti pemberian edukasi terhadap masyarakat ketika mengalami gangguan ataupun efek dari vaksinasi ini segera melapor, gitu. Lalu Baik. yang kami harapkan juga untuk para nakes terutama nakes, tolong dijaga dan dipatuhi SOP yang ada. Betul. Kami paham bahwa nakes-nakes kita dikejar target. Kami paham bahwa ini menjadi program nasional yang itu benar-benar harus tepat sasaran. Saking banyaknya yang harus dilakukan vaksinasi, sedangkan tenaga kita itu sedikit, otomatis titik jenuh, capek, dan juga lebih itu pasti akan menimpa mereka gitu loh. Betul. Sedangkan ini butuh konsentrasi tinggi. Nah, oleh karena itu kami berharap teman-teman nakes di sini harapannya kami adalah benar-benar profesional, benar-benar mematuhi kode etik, benar-benar mematuhi yang namanya SOP sehingga korban juga tidak berjatuhan. Betul. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan nakes kita, tidak ada yang salah dengan masyarakat juga yang tidak mengetahui. Mungkin hanya bentuk edukasinya yang kurang mengenal lah artinya, ataupun kurang menyeluruh seperti itu, Mbak ya. Dan hari ini kami berharapnya kita mencoba untuk sinergis, tidak saling menyalahkan, Betul. tidak saling menuduh, tidak mencari kambing hitam. Betul. Tapi ayo kita sinergis. Dalam hari ini kami dari LPKRI siap menjembatani, siap memediasi, bahkan membantu kalau memang ada keluhan-keluhan itu tersebut. Akan tetapi memang harapan kami pihak masyarakat juga datang ke posko pengaduan kita. Betul. Ataupun kantor LPKRI ini, karena bagaimanapun juga kami dalam menjalankan tugas tidak serta-merta langsung berangkat, tidak serta-merta langsung memberikan advice ataupun masukan, tapi harus ada bukti, tugas-tugasnya sehingga tidak ada yang dipersalahkan hal ini. Karena bagaimanapun juga terkait masalah COVID ini menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Seperti itu. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sarifuddin Malik atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Iya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Udin, selamat sore. Iya, sama-sama. Ya.